Shalom, selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini bersama dengan saya lagi, Miss Miren, kita akan masuk materi kimia. Nah, mungkin kalian waktu di SMP belum dapat materi kimia ya. Itu digabung dengan satu judul IPA terpadu kalau nggak salah ya. Jadi ada di dalamnya ada fisika, ada kimia, ada biologi juga. Nah, di SMK ini untuk setiap mapel itu kita mulai lakukan pemisahan fisika sendiri, kimia sendiri, gitu. Oke, kita akan langsung masuk dalam materi di bab 1 ini. Saya beri judul ini, materi dan sifat materi. Nah, ini seperti di mapel yang sebelumnya, yaitu di mapel fisika, saya katakan pada kalian untuk mencatat setiap materi yang saya sampaikan di channel ini. Nah, ini minta tolong juga kalian bisa catat setiap materi yang ada, supaya apa? Supaya pada saat kalian mencatat, jadi kalian ngerti, oh hari ini saya belajar tentang ini, ada bentuknya gitu ya, ada bentuknya. Kamu mencatat semuanya di buku catatan kalian, supaya itu nanti bisa dipelajari lagi. Untuk kedepannya jika ada penilaian harian atau penilaian catatan, ataupun jika kalian butuhkan. Oke, ini untuk pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa, volume, dan sifat-sifat tertentu sehingga materi memiliki wujud tertentu. Jadi ada wujudnya. Nah, ini wujud materi itu dibagi jadi 3. Ya, yang pertama itu adalah padat, kemudian cair, dan yang ketiga adalah gas. Ya. Ini saya percaya, saya yakin dan percaya kalian juga pasti sudah ngerti ya, sudah ngerti bentuk-bentuk dari ketiga jenis materi ini. Juga kalau kalian saya minta untuk menyebutkan contohnya, harusnya juga kalian sudah mengerti ya, sudah paham. Yang padat, contohnya misalkan apa? Kayu, besi, batu, apalagi banyak ya, plastik, kaca dan sebagainya. Itu ada di sekitar kalian, bahkan di rumah kalian ini mesti ada ketiga wujud seperti ini. Kemudian cair misalkan apa? Air ya, ada air, ada minyak, ada oli, dan sebagainya. Air aja bisa terbagi jadi macam-macam, ada air sirup, ada air larutan gula, air larutan kopi, dan sebagainya. Kemudian gas. Nah, gas ini yang nggak kelihatan ya, atau yang tidak kasat mata. Nah, gas ini biasanya adalah udara yang kita hirup setiap kali kalian bernafas tentunya. Udara, kemudian kalau misalkan kalian buang gas ya, mohon maaf kalian buang gas itu nggak kelihatan ya, wujudnya nggak kelihatan, tapi tiba-tiba menimbulkan bau tidak sedap ya enggak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari materi atau zat gas. Kita langsung masuk materi berikutnya. Nah, ini saya akan sampaikan kepada kalian sifat-sifat zat padat, cair, dan gas. Ini saya sudah mencatatkan untuk kalian. Nah, ini sekali lagi minta tolong kalian juga bisa mencatat di buku catatan kalian ya, supaya kalian ada bentuknya, ada wujudnya, apa yang kalian sudah pelajari hari ini. Untuk yang pertama adalah sifatnya tentang bentuk. Nah, untuk zat padat itu bentuknya tetap, untuk zat cair bentuknya tidak tetap. Ya, sesuai dengan wadahnya ya. Cairan itu ditaruh di wadah, bentuknya apa dia mengikuti wadahnya. Untuk gas apalagi, gas itu juga bentuknya tidak tetap, dia berubah-ubah. Kemudian volume, untuk padat itu volumenya tetap ya, cair itu juga volumenya tetap sekalipun wadahnya berubah-ubah, tapi volumenya selalu sama. Untuk gas itu volumenya tidak tetap. Ya, jadi selalu ada perubahan. Kemudian untuk jarak antar partikel, jadi di dalam zat ini, zat padat, cair, dan gas itu ada yang disebut atau dinamakan partikel. Partikel penyusun zat padat, partikel penyusun zat cair, atau partikel penyusun zat gas. Nah, ini kenapa benda ini bisa bentuknya padat? Karena berhubungan dengan jarak antar partikelnya. Untuk zat padat, jarak antar partikelnya itu sangat rapat seperti ini. Nah, kalian bayangkan kalau dalam kerumunan orang ya, seperti ini, misalkan di dalam bis yang penuh sesak, kalian bisa bergerak nggak? Bisa, tapi susah sekali, Miss. Nah, seperti inilah. Kalau zat padat ini sangat rapat sehingga tidak bisa bergerak kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, nggak bisa bergerak. Ya, tetap seperti ini. Kemudian untuk zat cair, jarak antar partikelnya agak renggang. Nah, masih agak dekat tapi agak renggang, sehingga untuk pergerakan itu masih memungkinkan walaupun tidak
masih belum terlalu bebas. Untuk zat gas, jarak antar partikelnya itu sangat renggang sehingga pergerakan antar partikelnya bebas sekali. Buktinya apa? Buktinya kalau saat ini kalian angkat tangan kalian kebas-kebaskan gitu, itu kan ada udara ya, ada udara, kalian bisa kebaskan udara di sekitar kalian. Artinya apa? Bahwa pada zat gas atau materi bentuk gas ini jarak antar partikelnya sangat renggang ya, sehingga pergerakannya ini amat sangat bebas. Nah, ini di sifat berikutnya, yaitu pergerakan partikel. Nah, zat padat karena jarak antar partikelnya sangat rapat, karena itu tidak dapat bergerak bebas. Ya, hubungannya jadi dengan jarak antar partikel. Untuk zat cair, karena jarak antar partikelnya agak renggang, lumayan renggang ya, jadi bisa bergerak bebas. Jadi cukup bebas, bisa bergerak, tapi tidak sebebas di zat padat. Nih, bergeraknya sangat bebas dan cepat. Ya, karena jarak antar partikelnya sangat berjauhan. Nah, ini saya juga cuma review karena saya percaya materi ini mesti kalian sudah pernah pelajari juga di SMP ya, sekalian mengingat juga karena kalian sudah lama ya, sudah cukup lama, berapa bulan kalian nggak belajar ya. Ini untuk refresh kembali pikiran kalian tentang sifat-sifat zat padat, cair, dan gas. Next, masuk materi berikutnya. Nah, ini adalah sifat materi. Di sifat materi ini saya akan menyampaikan 3 sifat materi, yaitu sifat fisika yang pertama, yang kedua sifat kimia, dan yang ketiga adalah sifat intensif dan ekstensif. Apa saja ketiga sifat ini maksudnya? Nah, saya akan sampaikan dulu untuk yang sifat pertama, yaitu sifat fisika. Untuk sifat fisika ini berhubungan dengan perubahan wujud zat. Ini saya sudah gambarkan skemanya, ya. Ini ada zat gas, ada zat padat, ada zat cair. Untuk yang nomor 1 nanti ini saya akan beri nama di sini ya, sambil kalian juga mengingat-ingat kembali. 1 ada di sebelah sini, artinya perubahan wujud dari padat menjadi cair. Apa namanya? Disebutnya mencair ya, mencair. Gitu. Kemudian yang nomor 2 adalah ini, kebalikannya. Berarti perubahan wujud dari cair menjadi padat. Disebut Nomor 3, panahnya dari sini ke sini, berarti perubahan wujud dari cair menjadi gas. Apa sebutnya? Menguap. Kemudian perubahan wujud yang keempat, kebalikan. Perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dari gas menjadi cair. Sebutnya apa? Mengembun ya. Kemudian perubahan wujud yang kelima, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Biasanya terjadi pada kamper atau kapur barus ya. Itu kita namakan mengembun. Kemudian yang sebaliknya perubahan wujud dari gas menjadi padat, itu disebutnya, ada yang menyebut menyublim juga ya. Tapi ada juga yang menyebut dengan kata mengkristal. Nah, ini adalah sifat fisika. Jadi sifat fisika itu berhubungan dengan perubahan wujud zat, entah itu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ya, itu tentang sifat fisika. Sifat yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat kimia berhubungan dengan pembentukan zat baru. Nah, dari sifat-sifat ini, dari 5 sifat ini, sambil kalian catat, sambil saya jelaskan ya. Jadi contohnya apa? Yang pertama, mudah berkarat. Contohnya apa? Besi ya, besi atau paku. Biasanya kalau kalian lihat di bangku taman, misalkan bangku taman yang terbuat dari kayu, itu suka ada pakunya di pinggirnya, itu kan pakunya berkarat. Nah, itu berarti itu sudah terjadi sifat kimia, perubahan kimia pada paku tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki pH atau tingkat keasaman tertentu. Contohnya apa? Nasi yang sudah basi, itu kan rasanya mesti nggak sama dengan nasi yang masih segar ya. Kemudian apel yang membusuk, itu juga rasanya mesti tidak sama lagi dengan apel yang masih segar. Kemudian yang ketiga, mudah terbakar. Ini contohnya adalah lilin. Pada saat kamu membakar lilin, menyalakan lilin dengan api, itu kan lama-kelamaan lilinnya mengecil ukurannya, dan sumbunya kemudian warnanya berubah menjadi hitam. Itu berarti pada lilin tersebut terjadi perubahan yang sifatnya kimia. Itu mudah terbakar.
Kemudian yang keempat adalah toksik. Toksik itu artinya beracun. Contohnya juga sama seperti tadi, yaitu nasi basi dan apel yang busuk. Itu kan kalau nggak mungkin ya kita makan makanan yang basi itu, karena bisa menyebabkan sakit perut biasanya. Itu karena sifatnya sudah toksik, tidak sama lagi dengan sifatnya semula pada saat zat tersebut masih dalam keadaan segar. Kemudian yang kelima, dapat membusuk. Ini juga contohnya masih sama dengan yang tadi, apel yang membusuk, kemudian nasi yang membusuk, ya sayuran, makanan apapun yang sudah membusuk. Nah, dari sifat yang kedua ini, kalian tadi sudah saya sampaikan juga tentang sifat fisika. Kalian bisa membedakan ya. Jadi kalau sifat fisika itu berarti berhubungan dengan wujud. Berhubungan dengan wujud, dia bisa kembali lagi ke wujudnya semula, dari padat jadi cair, dari cair jadi padat, dan seterusnya. Tapi kalau sifat kimia ini tidak bisa lagi kembali ke zat yang sebelumnya pada saat dia sudah terbentuk. Misalkan apel yang sudah membusuk, apakah dia bisa kembali lagi jadi apel yang segar? Nggak bisa ya, nggak bisa. Dia sudah busuk, ya sudah akan tetap membusuk. Tapi kalau air yang membeku, kita mau cairkan lagi jadi bentuknya cair, bisakah? Bisa. Jadi itu perbedaannya sifat fisika dan sifat kimia. Ya, lanjut. Untuk yang sifat ketiga, yaitu sifat intensif dan ekstensif. Nah, apa bedanya? Intensif ini sifat yang tidak berhubungan dengan jumlah, ya. Ini contohnya adalah bau, warna, dan rasa. Pokoknya nggak ada hubungannya dengan jumlah atau kuantitas lah ya. Ini berhubungannya dengan kualitas, seperti itu. Saya tulis catatan di sini ya. Ini berarti berhubungannya dengan kualitas. Ini aja supaya kalian gampang paham. Kemudian sifat ekstensif, ini kebalikannya dengan intensif. Sifat ekstensif ini berhubungan dengan kuantitas, itu berhubungan dengan jumlah. Contohnya massa, volume, apalagi bisa juga berat ya. Terus luas, pokoknya semua yang berhubungan dengan jumlah. Nah, ini tuh catatan. Untuk sifat fisika ya seperti yang tadi, mencair, mengembun, menguap, dan sebagainya. Sifat fisika itu bisa berupa sifat ekstensif atau intensif. Jadi bisa dua-duanya ini kalau yang sifat fisika. Tapi kalau sifat kimia itu semuanya tergolong sifat intensif. Jadi yang ada di sini bau, warna, rasa, itu semuanya tergolong sifat kimia sudah pasti. Tapi kalau sifat fisika itu bisa intensif, bisa ekstensif. Oke, cukup sekian untuk yang pertemuan pertama ini ya. Semoga tidak terlalu berat buat kalian. Mengingatkan kembali untuk kalian mencatat setiap materi yang sudah saya sampaikan ini, supaya kalian punya catatan apa yang sudah kalian pelajari di pelajaran kimia untuk pertemuan pertama ini. Ya, untuk tugas akan saya sampaikan berikutnya. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.